Shalom semua, selamat datang di podcast Voice of Gideon, salah satu platform informasi Gereja GPIB Gideon Depok. Bersama Anya, kita bakal ngulik info-info dengan tema dan topik yang seru-seru banget, dan pastinya tetap dalam ruang lingkup gerejawi dan teologi ya. Ya, selamat malam semuanya para pendengar dan juga selamat malam Tante Jenny, selamat malam Om Himawan. Malam. Ya, selamat datang kembali di podcast Voice of Gideon, salah satu platform informasi dari GPIB Gideon Depok, di mana di sini kita bakal membicarakan banyak hal pada saat ini, bulan ini tuh khusus untuk PHMJ Om Tante. Yeah. Jadi ini adalah minggu 2 bulan ini adalah khusus PHMJ, ini adalah minggu kesekian kita akan membahas tentang salah satu bidang di PHMJ, khususnya di bidang perbendaharaan ya berarti ya ngomongnya. Pembangunan ekonomi gereja. Ya, pembangunan ekonomi gereja. Nah, di PEG ini sebagai ruang lingkupnya K4 atau bidang 5 gitu ya. Benar bidang 5? Betul. Ya, bidang 5 ketua 4. Hari ini kita kedatangan berarti 2 ya. Ada ketua 4 periode 2017-2020, Tante Jenny, Adelina Sitorus, selamat malam. Salam. Lalu ada periode selanjutnya ini periode ini ada Om Pascal. Halo Om Pascal. 2020, 2021. Selamat malam semuanya. 2020. Ya. Selanjutnya ada Om Himawan dari lanjut aja Anya sama Om Kunto. Siap Om. Oke, selanjutnya ada Om Himawan Kunto dari Ketua 4 periode 2020-2022 ya. Ya. Di bidang PEG atau Pemberdayaan Ekonomi Gereja. Nah, hari ini Anya bakal memandu kita untuk membahas tentang ekonomi gereja, pemberdayaannya seperti apa. Tapi sebelumnya Anya pengen tahu dulu sebenarnya di ruang lingkup Ketua 4 itu apa aja? Komisinya apa aja, yang sudah dikerjakan apa saja, bisa dimulai dari Tante Jenny. Ya, komisinya komisi PEG ya. Iya. Ruang lingkupnya itu dia membantu Ketua 4. Seperti kayak kemarin kita bikin kantin, cari uang, bazar. Ya. Ruang lingkupnya gitu, bazar, terus parkir gitu. Terus sementara itu sih. Kalau selama pandemi ini gimana Tante? Semua stop. Zero, gak ada uang masuk. Gak ada uang masuk ya, kecuali dari persembahan berarti gereja ya? Ya, persembahan sama ya itu, diakonia segala. Kita gak bisa bantu. Programnya semua mati, kita punya apa itu yang tabungan itu yang di rumah-rumah itu? Celengan itu juga stop, gak bisa jalan. Celengan apa tuh Tante? Kita punya program ada di program kita yang baru itu. Bisa dijelaskan programnya? Celengan kasih. Kalau kita lihat, kalau rutin sih kita paling bangsa parkir, bazar itu yang rutin yang kelihatan ya. Program. Tapi kan stop ya karena pandemi. Non rutin yaitu kita sewa ruangan. Ruangan ibadah, ruangan itu Yesus. Ya. Terus kita apa lagi sih? Ya itu kantin berhenti kan. Itu yang non rutin itu. Inventaris gereja. Inventaris gereja yang dimaksudkan itu kayak gimana ya Tante? Maksudnya disewakan gitu kan? Kursi. Orang suka kursi, ruangan gereja, ruangan ibadah, kan kita semua ada tuh harga standar. Itu aja sih kita bikin tabungan kasih. Kalau selama pandemi ini tadi yang tentang celengan kasih itu berarti stop juga Tante? Stop jalan. Biasanya tuh celengan kasih emang kayak gimana sih Tante? Aku kurang tahu. Seperti tahun lalu kan program lalu kita jalan di rumah-rumah. Itu majelis ambil celengannya
komisi yang jalanin kan, langsung kasih ke semua korsek. Nah kita kasih target mereka satu sektor itu sekitar 50 keluarga lah. 50 keluarga. Jadi kayak 2000-an, uang 2000-an itu loh. Tapi kita mau bilang celengan 2000 kan nggak enak, diganti lah celengan kasih. Itu maksudnya diputar setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau setiap gimana tahun, mekanismenya? Satu tahun, satu periode. Waktu itu kita dapatlah 80 juta lah, sekitar 80 juta. Lumayan. Dari 50 kepala keluarga? Dari 8 sektor. Dari 8 sektor. Satu sektor 50 berapa bulan keluarga. sih waktu itu kita mulainya bulan Agustus ya? Agustus Bu, waktu itu. Sampai bulan 6 apa? bulan ya? Februari, 6 bulan. 6 bulan waktu itu ya? Februari, Agustus, September, Oktober. 6 bulan kalau 6 bulan? Ya, selama 6 bulan dapat 80 juta? Ya, cuma sedikit lah, tapi lumayan lah ada yang mau masuk. Itu tapi kalau konsepnya korsek-korsek naruh di setiap hari Rabu di ibadah keluarga kah? Atau kayak gimana ya Tante? Dikasih ke keluarga masing-masing. Jadi korsek yang pilih, korsek kasih ke majelisnya, majelis yang kita kan ada 215 itu ya, programnya Kalima itu 215. Jadi majelis punya jemaat sendiri-sendiri, mereka pilih siapa yang dikasih, tapi kita kasih 50 keluarga satu sektor. Nah nanti ditargetin gitu ya? Dikasih ke rumah mereka masing-masing. Nah mereka tiap hari mau nabung sehari, tiap hari boleh, sebulan sekali boleh. Yang penting pas kita kumpulin uangnya ada. Nah waktu itu kita kumpul rame-rame, kumpulin semua, kita doakan, hitung rame-rame, gitu 6 bulan sih. Jadi kayak persembahan sebenarnya. Ya persembahan. Jadi masing-masing keluarga punya celengan sendiri. Tapi kenapa stop ya Tante? Ini kan bukan sesuatu yang seharusnya dikumpul-kumpul bareng-bareng. Ya karena pandemi begini kan agak repot juga ya. Apanya tuh yang repot? Ngasihnya juga repot. Orang sudah mulai ngeluh. Kita mau coba bicara juga udah susah. Nanti Pak Himawan kali nanti kalau sudah ini mungkin ada cara. Ya, kira-kira gimana nih Pak Himawan? Kan kalau menurut aku sebenarnya tantangannya nggak ada sih. Celengan kasih kan satu celengan terus kasih ke keluarga, mereka tinggal kumpulin. Kalau emang masalahnya di distribusi ya? Ya, ini memang masih terkait ya dengan apa yang namanya kondisi karena pandemik ini ya. Iya. Ya memang ini kan efeknya nih udah ke berbagai macam ini ya sektor gitu ya. Kalau tadi disebutkan bahwa salah satu challenge-nya itu adalah dalam hal pendistribusian gitu, karena memang kan ya kita juga harus berhati-hati ya ketika mendistribusikan itu untuk tidak terpapar, dan juga belum tentu orang yang kita tuju itu juga mereka mau menerima itu. Itu tantangan yang memang sudah normal ya saat ini. Nah dari sisi yang lain yang harus dipertimbangkan itu ketika kita akan menjalankan program ini, itu adalah dampak dari pandemik ini adalah kepada ekonomi dari setiap keluarga atau jemaat. Ya mungkin ya kalau yang terkena apa namanya perumahan atau PHK itu pasti akan berdampak gitu, walaupun itu hanya 2.000 atau berapa gitu ya, terus mereka store setiap hari, tapi itu juga sudah berat gitu. Sekarang kalau yang misalnya tidak PHK pun gitu ya, itu juga terasa gitu, karena daya beli dari orang atau jemaat kan juga terimbas itu. Jadi mereka pasti semuanya juga melakukan efisiensi ya, ngerem gitu untuk pengeluaran yang tidak mendesak, itu mereka biasanya akan lebih kasih prioritas terakhir gitu. Nah jadi itu yang menjadi variabel-variabel yang memang harus dipertimbangkan ya. Memang tetap ada potensi untuk kita melakukan program ini ya,
tetapi mungkin itu sangat selektif gitu. Dan kita juga harus ya itu tadi benar-benar berdiskusi, harus ada yang dan mendapat kan? Ya betul, dan kita harus benar-benar berdiskusi dengan pengurus sektor, karena mereka yang tahu kan bagaimana sih kondisi ekonomi dari jemaat di sana. Ya tadi kalau disebut 215 yaitu salah satu channelnya, dan kira-kira siapa saja gitu yang memang nantinya bisa dituju. Tetapi itu kan butuh proses gitu untuk itu. Itu tantangannya sih sebenarnya dua itu. Ya. Berarti nantinya di periodenya Pak Himawan kemungkinan akan ada diskusi dengan Korsek ini, Om? Iya, jadi sebenarnya ya sejak dulu juga pasti sudah ada diskusi gitu loh ya. Karena ketika dulu juga kita kita distribusikan, sepengetahuan saya itu juga ada semacam konsultasi gitu, siapa saja yang menjadi objek untuk program ini. Nah, cuman kalau sekarang dengan kondisi pandemik seperti ini yang efeknya jauh lebih besar ya, itu pasti akan lebih intens lagi harusnya, dan memang harus benar-benar selektif. Iya. Karena kita lihat begini ya, sebenarnya persembahan ya. Itu aja kita waktu itu ngumpulin, minta. Itu mesti diminta, mesti muka kita tebel. Kadang-kadang ada yang otomatis, Ibu ini sudah ada, minta diambil. Ada yang minta diambil. Kadang-kadang sudah janji kita datang, dia bilang minggu depan. Udah minggu depan datang lagi, nanti aja akhir bulan sekalian. Nah dari situ kita bisa nilai. Jadi agak repot ini memang untuk persembahan. Padahal persembahan itu penting sekali karena kita dari situ satunya untuk kita bayar gaji, bayar makan. Betul. Jadi itu prioritas pertama, itu yang persembahan, jadi yang harus kita perhatikan dulu. Berarti untuk kalau menurut Anya ya, untuk pendistribusiannya sebenarnya nggak begitu bermasalah, tapi melihat faktor ekonominya dari si jemaat itu sendiri ya. Berarti memang harus ada koordinasi dengan sektor juga, tapi tidak menutup kemungkinan diskusi dilakukan secara virtual kan, Om? Bisa. Iya, pasti dengan virtual kalau saat ini ya. Iya. Tinggal nanti kan kita coba untuk godok, karena kan gini, ini kan program ini diketok kalau nggak salah di akhir Maret, minggu ketiga Maret ya, 2020, dan itu bersamaan dengan itu semuanya lockdown gitu ya. Semuanya langsung kayak bom gitu langsung kan. Dan akhirnya semua orang bingung nih ya. Bingung dalam artian ini kan sesuatu hal yang baru gitu buat kita semua ya, bukan cuma untuk gereja tapi semua orang, semua dunia baru gitu, dan akhirnya kan kita kayak semacam kaget gitu ya, dan proses untuk melakukan adaptasinya itu butuh beberapa bulan. Ditambah sekarang udah 6 bulan lebih. Iya, makanya kan ini ketika misalnya bulan itu kan udah mulai kembali agak normal lah, itu kan bulan Juni ya, dan kemudian mencoba normal kayaknya deh. Iya, mencoba dan normal. Beberapa orang sudah normal dalam artian mereka udah membiasakan diri gitu ya dengan adaptasi. Betul. Nah terus kemudian bulan Juli itu kan udah mulai makin orang udah mulai makin beradaptasi ya. Iya. Nah tapi kemudian taruhlah di bulan Juli nih udah mulai orang beradaptasi, dan kemudian udah mulai masuk ke kuarter kedua gitu ya. Nah kuarter kedua itu bulan Juli, Agustus itu kan kondisi kondisi ekonomi kan sebenarnya kan turun itu, ya kan. Dan kemudian disusul Agustus akhir makin turun gitu. Nah jadi itu yang saya bilang tadi, variabel yang dipertimbangkan terkait dengan daya beli gitu, daya beli terkait dengan pengeluaran yang lebih selektif gitu. Nah jadi sampai September lagi, dan ini sudah hampir dipastikan bahwa akan ada resesi di bulan September karena itu pasti di bawah 0% gitu. Nah jadi itu yang menjadi salah satu pertimbangan penting gitu ya, ketika kita akan melakukan sebuah aksi atau program yang meminta partisipasi jemaat, itu memang harus selektif gitu ya, karena kadang-kadang kan dengan kondisi seperti ini, ketika kita main tembak saja, yuk ikut dong gitu dengan partisipasi dalam program ini, kadang-kadang itu akan menjadi sebuah resistensi gitu ya. Tidak semua, tetapi ada beberapa orang, dan kita memaklumi juga bahwa
ya kondisi seperti ini kan orang akan lebih pressure-nya gitu, stresnya akan lebih tinggi. Jadi berarti memang butuh survei ya Om ya? Oh iya, kita memang harus melakukan survei. Jadi sebenarnya itulah kenapa kita harus juga menekankan ya kepada data di lapangan. Jadi tidak pakai asumsi. Ya. Kita kalau kita pakai data makanya kan butuh rapat virtual ya Om, segera. Ya nggak sih? Iya, itu salah satu yang harus memang dilakukan gitu ya. Harus dilakukan. Jadi paling enggak kan nanti kalau kita lihat di sini kan, kalau saya sempat mereview gitu ya program-program dan saya membagi ke dalam beberapa matriks gitu ya. Jadi ini kan ada program rutin, program non rutin, dan ada project gitu. Nah ini kalau kita lihat ya, seperti Bu Jenny tadi sudah sampaikan bahwa ini kalau dibilang nih semuanya ya nggak semuanya mungkin, hampir semuanya ini adalah program yang menekankan kepada platform tatap muka atau offline. Ya. Yang otomatis pada saat ini itu terbatasi dengan protokol. Contohnya? Ya kayak tadi misalnya persembahan di gereja, ada kotak daya dana dan sebagainya, kotak penunjang program PIB. Kemudian ada aksi parkir, bisa ditransfer sekarang kan? Iya, ada aksi basar. Yes, betul. Memang kalau kita ngomong masalah persembahan itu bisa ditransfer sekarang, tetapi kan nggak semua jemaat memiliki kemampuan untuk itu gitu loh. Kadang-kadang untuk ada jemaat yang memang mereka tidak terbiasa dengan sistem online transfer, itu juga tantangan. Makanya ada jemput bola kan dari sektor ya. Betul. Nah, diingetin. Iya, terus kemudian juga kadang-kadang kan ada beberapa jemaat yang mereka tidak masuk dalam grup WA jemaat dan ada pastilah, nggak semuanya. Nah, dan kemudian harus tinjau lagi berarti itu ya, kita nggak merangkul, berarti nggak semua jemaat kita rangkul dong ya. Tidak bisa langsung disimpulkan bahwa tidak merangkul ya sebelumnya. Dirangkul, cuma dia komunikasinya kita Iya gitu. Jadi gitu loh, dia nggak punya WA. Nah kayak gitu. Ada yang mereka emang susah, ada yang kayak misalnya orang-orang lansia ya, mereka juga tidak punya WA. Nah, itu ada. Terus ada juga yang memang dari mereka memang saya udah kebanyakan grup gitu ya, jadi mereka tidak partisipatif gitu di situ. Dari pribadi jemaatnya masing-masing berarti ya? Iya, itu personal ya. Nah terus kemudian juga dari apa bahasanya ya, participation rate-nya gitu untuk ibadah minggu ya, yang sekarang online gitu. Iya. Itu kan juga ada beberapa jemaat yang mengalami kendala untuk itu karena mereka memang tidak terbiasa menggunakan platform online. Ada itu Om pernah lihat atau pernah ada laporan? Oh ada lah, ada. Saya kan ya sebenarnya sih ini kalau ini kan saya ada data juga ya. Dan itu memang sesuatu yang di Indonesia kan juga kalau kita lihat berapa persen pengguna yang pengguna handphone atau internet di Indonesia kan masih cukup rendah gitu dibanding kayak negara lain gitu. Nah, itu tantangan juga gitu. Tetapi kan ya itulah yang harus dilakukan sekarang gitu ya, karena ya nggak bisa kita buka offline gitu. Dan juga ada lagi yang memang terkendala dengan masalah ekonomi tadi. Jadi mereka juga memiliki keterbatasan untuk membeli pulsa dan sebagainya, gitu ya. Bukan pulsa, kuota. Nah, hal-hal seperti itu kan yang akhirnya menghalangi mereka untuk bisa update dengan situasi di gereja. Ya kan? Dan mungkin kadang-kadang ada juga ya, ini tidak merupakan sebuah data absolut ya. Tapi ada juga jemaat yang mereka asumsi ya berarti. Ada data juga ya. Dan juga bisa asumsi ya, ini udah nyampur gitu. Tetapi ada juga yang mereka akan memberikan persembahan kalau mereka ikut ibadah online, itu ada juga. Jadi kalau mereka tidak ikut ibadah online, mereka tidak memberikan, ada, ya kan? Ada. Dan kemudian juga itu dari jemaat, dari simpatisan itu juga ini loh, nggak sedikit juga ya, yang juga. Nah itu kan mereka juga tidak tercover gitu ya dengan informasi ini. Sebagian ada yang update karena mereka juga rajin untuk mengikuti informasi yang di-update oleh Infocom di website ya, tetapi kan ada juga yang tidak gitu loh. Nah itu yang salah satunya menjadi faktor yang cukup signifikan untuk bisa membuat masukan melalui persembahan dan sebagainya itu menjadi terimbas gitu. Kemudian kayak aksi parkir, aksi langkah ke depannya itu gimana dong?
Om? Harusnya. Kalau udah tahu kita minatnya jemaat ternyata kurang di ibadah, mereka nggak lihat persembahan atau mereka tidak memberikan persembahan. Kira-kira dari tugas dan ruang lingkup dari ketua 4 tuh kayak gimana sih harusnya, Om? Yang pertama ini ya, yang pertama itu adalah saya setuju ya ketika kita kemarin menyinggung kembali mengenai utilisasi daripada 215 gitu ya. Kalau waktu di bulan 4 bulan atau 5 bulan pertama sejak pandemik ini memang semua orang kan takut dan juga mereka belum tahu ya sebenarnya bagaimana sih harus melakukan kontak gitu dengan orang di luar rumah mereka gitu loh. Ya. Tapi sekarang mereka sudah punya kesadaran untuk itu ya. Bagaimana sih melakukan sebuah protokol gitu ya. Jadi 215 itu memang kita coba untuk kerjasama dengan bidang terkait untuk bisa kembali difungsikan. Memang itu akan menjadi tantangan, tetapi kan tidak bisa semua di cover dengan 15 kakak itu bisa di cover semua, itu juga sebuah pikiran yang ideal gitu ya. Tetapi setidaknya kan akan ada pergerakan gitu ya. Kalau dulu misalnya hanya 0, 1, 2 jemaat yang tercover melalui 215 itu. Tapi sekarang kita coba. Apa nih maksudnya, Om? Maksudnya kita bisa melakukan kontak atau komunikasi. Oh iya. Hanya 2, 1 karena keterbatasan ini ya, ke kondisi pandemik ini. Tapi sekarang kita coba untuk mengingatkan kembali. Ya, paling enggak kan mereka bisa meningkatkan gitu loh jumlah mereka dari siapa ya, Om? Jemaat, majelis jemaat di sektor yang megang 215 itu. Karena kan 215 itu tahu ya, pengertiannya 215. Oke. Kakak kan? Dua majelis mengcover 15. Dua majelis pegang 15, nah gitu. Jadi berdua pegang 15 kakak. 15 kakak, ya oke. Ya. 215. Istilahnya itu. Ya. Nah, itu kayak semacam majelis punya pegangan sendiri itunya. Iya. Oke, siap. Jadi ini kayak adalah kita coba untuk remind lagi ya, ingatkan lagi bahwa efektif lah. Tolong untuk dimulai kembali lah ya. Memang ada yang sudah mulai sih ya, tetapi kan ada yang memang akhirnya mereka ya, kemarin karena keterbatasan itu mereka akhirnya jadi freeze gitu ya, jadi tidak aktif gitu. Nah, itu kita coba untuk lagi tujuannya untuk itu gitu ya. Kadang-kadang mereka bingung nih mau nanya sama siapa gitu ya. Mengingatkan berarti jatuhnya ya, Om. Iya. Kita coba mulai lagi lah ya. Kita mulai lagi karena semua orang sekarang udah mulai terkondisi nih. Walaupun tingkat kasusnya ini meningkat gitu, tetapi orang sudah punya kayak semacam tindakan preventif yang mereka juga punya gitu. Ya tidak usah 15 ya di cover ya karena memang berat gitu ya dan kondisi sekarang, tetapi ya paling enggak ada yang bisa untuk dicapai gitu loh beberapa jemaat atau kepala keluarga gitu. Yeah. Itu salah satu yang bisa untuk diingatkan gitu ya. Oke, itu kan tadi kita ngomongin tentang celengan kasih. Sekarang kalau PEG yang langsung keinget sama Anya itu adalah kantinnya nih, Om Tante. Yang masih Anya bingungin kenapa kantinnya tutup, kenapa kantinnya stop? Gitu. Stop lah, nggak ada orang. Selama pandemi tutup. Selama pandemi yang namanya online shopping itu bukan hal yang baru kan, kita dari selama 5 tahun ke belakang juga banyak online shopping. Kenapa kantin sampai tutup? Ya memang kan itu kan tempatnya kan areanya di gereja harus tutup, dia ikut tutup, nggak bisa. Kalau kita mau online juga susah, kan itu kan semua. Susahnya apa ya Tante? Ya masuk keluar gereja kan susah sekarang. Oh sekarang masuk keluar gereja ditutup terus, nggak akan pernah dibuka? Nggak bisa dibuka, gereja tutup, kantin. Tapi kan pemberian persembahan juga masih bisa ke gereja Tante, berarti gereja masih bisa buka dong pagarnya? Bisa, cuman itu persembahan. Ini kan kita bicara kantin. Untuk aktivitasnya kan berarti bisa lah ambil barangnya di kantin, terus taruh di salah satu rumah di komisi PEG, terus nanti didistribusikan kalau misalnya memang ada yang mau beli, asalkan tetap aktif, gitu. Nggak usah ada COVID aja yang beli jarang. Padahal terus memang kenapa dibuat dong? Sama itu memang kita sebetulnya minta supaya majelis aja dulu kasih contoh.
Target majelis aja sudah bagus. Tante berarti sering beli di kantin ya, Tante? Iya, karena Tante yang ngurus ya, Tante yang beli. Iya, juga sama Om Himawan juga sama Om Pascal juga sering ya berarti dulu ya? Saya nggak sering, saya hari Minggu belinya. Setiap hari Minggu. Malah pernah. Hari Minggu saya beli. Makanya itu nanti Pak Himawan akan genjot, diminta majelisnya dulu, tulis apa keperluan mereka setiap bulan. Nah, ini serah terima. Karena kalau majelis satu orang aja belanja 500.000 sebulan, itu kan sudah lumayan. Nah, gimana belanjanya tadi Tante bilang nggak bisa keluar masuk kita ke gereja? Ya nanti kalau sudah nanti di online shopping kan? Kita bikin online shopping, bisa aja. Berarti bisa ya kita masuk ke online shopping ya? Ya Pak Himawan bisa lah itu. Nah sekarang kan komisi PEG-nya itu kan sebetulnya yang lama itu masih ada. Ya. Mereka mesti bicara dulu sama Pak Himawan kan. Belum pernah ketemu ya? Oh belum. Ya Himawan ya. Belum. Jadi sebagai koordinator komisi PEG-nya gimana? Iya Om Pascal kenapa? Nah kalau misalnya boleh ditambahkan, memang konsep kantin itu pada awalnya tuh memang dibuka untuk bukan online. Iya. Tapi istilahnya itu untuk bukan cuma ya, tapi memang dibuka untuk lebih pada saat hari Minggu, hari Sabtu dan sebagainya kayak gitu. Ya. Nah mungkin kalau bahasa pasnya ya dengan kondisi kayak sekarang sih ya bagaimana sekarang setelah ini ya kita harus bisa mempersiapkan sistem yang baru, apakah online ataukah bagaimana dan sebagainya. Cuma satu hal yang pasti bahwa dengan kondisi pandemi kayak begini ya, kita kan harus merubah pola pikir kita semua. Iya. Hal-hal yang sebelumnya kita harus bikin, dengan tadi Pak Himawan bilang ya ketemu secara fisikal, sekarang udah nggak bisa, itulah. Inisiatif baru tuh harus disesuaikan biar programnya tetap berjalan. Jadi memang silakan Mbak. Ya, Om Himawan, nggak apa-apa? Iya, oke. Jadi gini, ini kan banyak keterbatasan sekarang ya. Dan kalau tadi pertanyaannya kenapa kantin nggak dibuka, ya tadi, ya nggak boleh gitu kan sebetulnya. Ya. Itu alasan utama. Kalaupun dibuka juga orang pada nggak berani keluar. Nggak berani masuk. Iya. Nah, itu juga. Apalagi kita berada pada sebuah areal yang memang berdekatan dengan institusi, ya. Bagian dari institusi negara gitu yang memang mereka harus menegakkan peraturan itu dengan sangat ketat gitu ya. Kalau ideanya tadi gimana Om? Menurut Om? Yang tetap jadi ambil barang tapi via online. Ya makanya kita mau coba untuk gairahkan lagi gitu ya. Ini kan sebenarnya semua nih, apalagi dalam sekarang you bilang tadi kan ini online gitu ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya itu adalah sebuah ide yang sedang saya pikirkan juga. Ya, jadi sekarang kan memang semuanya main online gitu. Kalau kita lihat di data, itu 70% sekarang transaksi menggunakan online. Iya. Ya, apapun platformnya itu gitu. Nah, jadi kita sedang godok gitu ya. Apakah itu nanti akan kita running dengan platform sebagai online shop ya? Atau mungkin dengan e-commerce ya. Kalau e-commerce itu kan dia menggunakan website platform tuh. Ya, dengan marketplace masing-masing kan. Nah, bahkan mungkin saya kemarin sih sempat iseng-iseng aja mikir gitu ya. Apakah kira-kira mana nih platform online yang oke gitu ya? Apakah memang online shop atau kemudian menggunakan you bilang tadi marketplace ya? Atau kita menggunakan online shop itu marketplace. Ada bedanya. Oh, bedanya. Kalau online shop itu you misalnya jualan lewat WhatsApp, Facebook, ya. Terus marketplace itu tempatnya kayak Shopee, Tokopedia gitu-gitu ya Om? Yes, correct. Jadi dia platformnya website, tapi dia itu menjadi fasilitator. Ya, jadi lahannya gitu loh. Itu namanya marketplace. Kalau misalnya dia e-commerce itu pakai website, jadi khusus produknya dia saja. Nah ini mana nih yang lagi saya konsep gitu ya. Yang mana nih yang paling oke gitu kan. Iya. Dan juga sebenarnya selain kantin tadi itu,
Ya. Yang coba untuk kita lagi saya pikirkan itu adalah itu yang salah satu agenda program non rutin ya. Itu adalah program rutin itu adalah basar kan? Ya. Basar setiap hari Minggu itu loh. Nah, itu kan udah sulit sekarang gitu. Jadi sekarang bagaimana nih kalau lahannya itu dipindah ke online? Nah, ya. Benar. Karena gini juga, saya mengamati aja dari yang behavior yang terjadi di beberapa jemaat saya ya di sektor saya gitu. Ya. Mungkin di sektor lain juga. Bahwa ketika mereka kehilangan momen untuk bisa memasarkan produk mereka di hari Minggu itu mereka kemudian melakukan promosi produk mereka lewat WhatsApp jemaat, WhatsApp grup. Ya. Benar. Mereka yang bisa mereka yang punya home industry atau misalnya usaha rumahan dengan membuat masakan, membuat kue, memasarkan atau craft gitu ya, Om. Ya, craft gitu ya. Nah, mereka memasarkannya sekarang lewat WA group, sosial media. Ya, sosial media, Facebook mereka atau Instagram mereka. Facebook. Ya, atau WA group jemaat ya. Nah, itu banyak tuh sekarang meningkat dibanding pada saat dulu sebelum pandemik gitu. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu hal yang harus diperhatikan dan kita berdayakan ya, karena namanya PEG itu kan pemberdayaan ekonomi gereja. Pembangunan atau pemberdayaan ekonomi gereja. Nah, itu sebenarnya juga mencakup bagaimana kita memberdayakan semua sumber daya yang dimiliki oleh gereja. Sumber daya gereja itu kan bukan hanya gedung, bukan hanya peralatan-peralatan untuk ibadah dan sebagainya gitu ya, tetapi juga adalah sumber daya insani. Jemaatnya juga ya. Jemaat ada yang dia jago masak, ada yang jago membuat jamu, ada yang jago membuat masker dan sebagainya. Itu harus kita berdayakan. Mereka dapat pemasukan, gereja juga bisa mendapat pemasukan. Jadi ini jadi win-win solution. Nah, itu yang sedang saya pikirkan gitu. Banyak itu yang lagi pemasaran. Mereka cenderungnya kan kalau sekarang pakai push marketing itu. Mereka bahasanya itu memasarkan langsung lewat WA jemaat itu. Nah, itu kan harus kita fasilitasi juga. Atau bisa dengan fasilitasi ekonomi jemaat atau home industry-nya jemaat. Itu kita masukin ke sosial medianya gereja mungkin ya, Om ya? Ya, itu salah satunya. Itu yang online, saya bilang tadi. Jadi bisa dipromosikan gitu ya. Jadi satu program baru ya berarti ya, Om ya? Iya, itu program baru sih ya. Ya, atau kita buat marketplace gitu ya. Website, tapi khusus untuk warga jemaat Gideon. Oh, itu juga boleh. Ya, kita desain, terus kemudian kita pasarkan pakai marketplace itu. Ya, cuman itu nanti kan ada sinergi dengan bidang 6 ya. Dan ketua 5 yang di-handle oleh ketua 5 gitu. Jadi sebenarnya memang kondisi seperti ini kita harus melakukan pivoting gitu ya. Switch muter bisnisnya. Ini kalau saya pakai kata bisnis gitu ya. Itu menjadi ke digital ininya platformnya. Jadi mindahin pasarnya gitu. Pasar yang tadinya basar, pasar yang tadinya itu di kontainer, itu sekarang menjadi di kopi udara nih ceritanya nih gitu. Sosmed aja. Iya, itu yang saya pikir salah satu yang harus dikembangkan gitu. Kalau ngomongin marketplace, kemarin itu Anya sempat ikut bazarnya di salah satu marketplace juga ada di Tokopedia itu dia Big Bad Wolf. Ya. Itu jualan buku bazar yang biasanya di BSD. Iya tahu ya Om ya. Oh iya, saya berapa kali datang. Biasanya di BSD. Nah itu kemarinnya sempat ikut Tokopedia, mungkin kita bisa bikin kayak gitu kali ya, bazar besar, terus nanti masukin penjualan jemaat, terus kita masukin ke dalam salah satu marketplace yang udah ada aja. Betul. Manfaatin platform yang udah ada aja. Ya, itu bisa. Gitu kan. itu salah satu yang ini. Memang sekarang harusnya ke digital ya, itunya ya, selama kondisi seperti ini. Ya, kemarin sih sebenarnya sebelum pandemik saya juga punya beberapa ide gitu ya terkait dengan kantin Gideon itu ya. Yang mungkin nanti bisa ini untuk pengembangan kantin Gideon itu, tapi ini hanya bisa dilakukan kalau kondisinya sudah bisa offline jualannya. Tapi nggak tahu kalau sekarang mungkin bisa juga, nanti kita kaji juga. Ya itu misalnya kita coba untuk melakukan diferensiasi produk gitu ya. Penambahan variasi gitu. Ya itu bisa dibilang seperti itu, tapi cenderung diferensiasi, yaitu perbedaan produk dengan yang ada di sekitar kita. Jadi kan kalau sekarang ini kan ceritanya nih kan kita
berdekatan nih dengan kompetitor tanda kutip kita, yaitu di koperasi sebelah itu kan. Koperasi itu Brimob ya, koperasi Brimob ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan komoditasnya itu sama. Ya. Mereka jual minuman, kita jual minuman. Mereka jual bedanya cuma di jarak doang ya, Om ya. Iya, dan mungkin harga saya nggak tahu ya, saya belum survei harga sih ke mereka. Tapi bisa jadi itu kan similar gitu produknya, bahkan sama gitu. Nah sekarang kalau kita hanya masuk ke pasar nih ceritanya di Jemaat dengan komoditas yang sama, maka itu akan ada persaingan yang sebenarnya cukup tinggi gitu loh. Ya, akhirnya kan nanti itu akan mendrive pasar atau jemaat yang membeli untuk bisa memilih harga yang lebih murah pasti kan. Mereka akan lari ke situ. Itu sudah nggak usah nunggu offline juga bisa ya berarti ya Om ya? Kalau kita masukin ke online ini? Ya bisa, makanya komoditasnya kemarin kan kita bisnis plan-nya kan harus di switch gitu ya, di fine tune lah ceritanya, supaya bisnis case-nya itu dulu apa, terus nanti kita mau ada improvement di bisnisnya ini apa gitu ya, kita harus buat. Itu komoditasnya itu harus different, harus berbeda. Kalau enggak kita adu kekuatan nih. Adu kuat siapa yang itu ya, ujung-ujungnya kan red ocean. Artinya siapa yang harga yang murah itu yang diambil gitu. Nah itu yang salah satu harus kita ini. Nah jadi misalnya gitu ya ceritanya kan kayak kemarin ya ada jemaat yang dia punya komoditasnya jualan gitu ya, yaitu ikan. Ya, jualan ikan. Mentah. Iya, ikan mentah. Nah, itu kan bisa tuh dijual. Saingan kita di situ kan jauh. Ya. Maksudnya ikan mentah kita jual di kantin? Ya, bisa jadi. Ya kan bisa ada esnya. Gitu. Itu harian bisa. Jadi kita promosi nih siapa ibu-ibu yang mau beli nih. Ya kan di situ harganya mungkin lebih murah karena yang saya tahu dia ngambil langsung dari tangan pertama jadi rantai distribusinya kan pendek ya. Jadi dia bisa membuat harga cost-nya itu menjadi murah. Nah, kalau nanti dibandingkan dengan harga di pasar itu kan lebih rendah harga kita. Oke. Nah, kayak gitu. Ya kan? Jadi ya kenapa? Karena saya juga bisnis ya. Jadi saya menang karena kenapa? Saya bisa potong rantai prosesnya. Kalau orang di pasar nanti dia ngambil dari sini, terus kemudian ke pengempunya jual lagi gitu ya. Nah kan jadi akhirnya cost-nya tinggi gitu, rantai supply chain-nya tinggi. Nah itu. Tadi Om Pascal mau bilang apa Om? Ya aku cuma mau tambahin aja. Ada satu hal yang tadi Pak Himawan jelaskan itu kan artinya kan kalau kita lihat lokusnya ya. Tapi terus kemudian mungkin cara lain yang sempat kita bicarakan dengan Tante Jenny cuma mungkin belum sempat kita eksekusi itu. Ya. Yang tadi kan jaringan 215. Karena kalau kita lihat itu kan sebenarnya rantai distribusi kita tuh bisa tadi Pak Himawan bilang ya. Kita bisa lebih menjangkau jemaat kalau misalnya kita bisa memanfaatkan 215 itu dengan lebih komprehensif. Nah, cuma kita harus berpikir bisnis modelnya juga Mas Himawan. Jadi ya kan kadang-kadang di gereja itu kan kita selalu berpikir bahwa ingin melayani dan sebagainya. Tapi mungkin saat sekarang kita harus berpikir bahwa bukan hanya melayani, tapi bagaimana prinsip bisnis itu dilakukan. Jadi kalaupun misalnya kita aku pernah bicara sama Tante Jenny ya, bagaimana caranya kita memberikan motivasi juga ke teman-teman majelis jemaat, artinya dalam pengertian sebagai perpanjangan tangan daripada si fasilitas kita ataupun kantin kita kayak gitu loh, untuk menjangkau jemaat ataupun market yang ada di sektor-sektor. Sehingga daripada kita menunggu yang di samping kita tuh ada koperasi Brimob ya, tapi kalau kita bisa masuk untuk menjual secara proaktif ke jemaat melalui 215 dan kemudian ya itu nanti urusan bagaimana Mas Himawan dan tim ya melihat sistem untuk bukan membayar ya, tapi kan namanya rantai distribusi itu kan pasti kan harus ada komisinya kayak itu sistem jalur distribusinya kayak gimana tuh harus kita mulai pikirkan kayak gitu. Jadi kita betul-betul harus berpikir bisnis as it is, bukan
bukan kita tetap hidup dengan dikotomi bisnis atau pelayanan, nah gitu. Itu kadang-kadang gereja tuh jadi susah buat melangkah. Bahasa pelayanan tuh selalu ditaruh untuk segala hal yang dilakukan, padahal kan iya toh. Iya loh, sampai kita alasan pertama itu masuk yang itu dia. Tante Jenny? Sempat kan kita pancing marketingnya, kita mau kasih komisi berapa? 5%. Betul. Gak ada juga yang kita tuh sempat ngobrol kayak gitu. Bagaimana nih Tan, kalau kita kasih komisi lah, siapa yang bisa jual tinggal cuman itu kan kita harus hitung, kita harus dia punya sistem pembagian komisi dan sebagainya. Karena menurut aku ya, kalau kita tetap berjalan bahwa ini pelayanan harus mulai dari majelis jemaat, kadang-kadang ada majelis jemaat juga yang terbatas, kasihan juga. Ya benar. Jadi ya bagaimana prinsip bisnis, terus kemudian rantai distribusi dan sebagainya itu harus kita pikirkan secara bisnis mindset, bukan pelayanan mindset gitu. Karena ada transport kan. Iya. Dan kadang kalau kita ketergantungan satu majelis 212, ya semua nanti yang itu lagi, yang kerja itu lagi. Jadinya ya, lu lagi. Memang nanti itu. Tapi itu ya mungkin memang keadaan sekarang ya, di samping pandemi, terus kemudian juga era digital, terus kemudian era komersialisasi, yaitu ya harus diakui lah bahwa gereja, terutama kalau kita bicara GPIB itu kan kelihatannya sedikit agak tertutup dan gak mau berbicara lebih terbuka dalam hal konteks itu Mas ya. Sehingga itu yang harus perlu buat kita lihat bagaimana caranya kita menyeimbangkan kondisi saat ini dengan bentuk pelayanan ataupun penetrasi jemaat gitu. Ya, itu nanti tinggal bisa tugas Mas Himawan lebih banyak untuk bisa lihat-lihat. Ini semua kan masa transisi nih. Dan terkadang kita memang harus diakui sekarang kita dipaksakan untuk harus segera bertransisi. Udah 7 bulan harusnya bukan transisi lagi ya Om ya? Ya, bukan dalam hal pandemiknya ya, tapi kan dengan pandemi kayak gitu, seluruh operasional di gereja itu kan harus kita bertransisi. Program-program kita tuh nggak ada yang buat memungkinkan kita sekarang langsung bikin, tapi kemudian harus diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan lah. Nah ini ya moga-moga nanti setelah serah terima dan sebagainya, jadi dari segi kekuatan hukum dan peraturan itu bisa lebih jelas sekarang untuk Mas Himawan dan teman-teman yang terpilih untuk melangkah ke depan, yaitu mungkin diharapkan ya, kalau aku harapkan sih akan banyak kebijakan-kebijakan yang akan jadi dinaikin ke atas meja lah untuk disetujui sama-sama. Program kita nggak siap sekarang. Gitu. Program tuh susah lah kalau kita lihat. Ya tadi yang saya bilang makanya kan itu semuanya itu ya mungkin 99% semua programnya ini offline. Ya. Ya karena waktu itu mendadak sekali kita buat program ini Februari belum ada asumsi pemasukan pandemik ini, tiba-tiba diketok pas berbarengan. Nah itu dia. Ya, tapi ini suatu yang memang sudah lumrah gitu, nggak cuma di gereja tapi semua itu sekarang nggak siap, dan memang karena kita tidak ada yang pernah menjalani atau berpengalaman dengan kondisi seperti ini. Iya, benar. Yang pernah mengalami kasus serupa tahun 1918 itu, flu Eropa, itu kan sudah nggak ada semua. Oh, yang Spanyol ya kalau nggak salah. Spanyol. Udah pada nggak ada semua ya kan gitu kan. Jadi kan ya kita hanya belajar dari sejarah tapi kan tidak ada saksi matanya. Nah itu semua belajar juga kondisinya udah beda kan Om. Jadi kayak masih susah juga. Ya makanya ya kan udah beda ini ya. Kan masing-masing tantangannya, setiap zaman ada tantangannya. Nah, ini kan Oke. Tadi pemasukannya udah dari celengan kasih, dari kantin Gideon juga. Hanya mau tanya tentang inventaris gereja. Kan tadi disebutkan sama Tante Jenny sama Om Himawan juga tentang inventaris gereja itu peminjaman gedung, terus juga peminjaman alat-alat seperti kursi dan segala macamnya. Itu kan stop juga ya Om Tante. Tapi kan masih ada yang melangsungkan pernikahan di gereja sampai saat ini. 1-2 masih ada lah ya. Ya. Itu juga tetap masuk ke pemasukan PEG pemasukan gereja kita atau enggak ya Tante? Masuk. Oh tetap masuk juga. Berarti sebenarnya nggak stop banget ya?
Ya, cuma dikit lah. Kita kan tertentu kan. Nggak apa, kita lihat-lihat dulu siapa yang mau sewa. Tapi berarti ruang Efesus udah sama sekali nggak ada bisa pinjam ya Tante ya? Penyewaan itu nggak bisa ya? Gedung gereja doang berarti ya? Iya. Ada satu dari PKA, dari program kerja dan anggaran PEG yang Anya baca tentang penjualan kendaraan Panther nih. Oh, ini bisa dijelaskan nggak ya Om Tante maksudnya apa? Memang kita mau ganti mobil, tapi kan kita nggak tahu lagi pandemi begini ya nggak jadilah. Uangnya dari mana? Kalau jual mesti beli yang baru kan? Oh, proyeknya ini fungsinya buat ganti. Ya. Berarti sebenarnya replacement. Ya. Replacement. Kemarin padahal sudah ada yang menawarkan Tante Jen ya. Kita harus memutuskan baik-baik dulu, tiba-tiba duit nggak cukup kita beli yang baru gimana? Iya. Itu dia makanya. Panther yang baru berapa itu? Panther yang baru 400. Ada 400, tergantung sih 300-an ada. Tapi ya kan tetap tinggi juga. Iya kan? Tetap tinggi juga. Dan ya DP 200 cicilan lagi. Cicilan lagi, makanya. Janganlah. Biarlah itu aja dulu. Iya, karena juga kan utilisasinya kan juga tidak tinggi nih sekarang. Ya, sekarang nggak begitu ya kan. Urgensinya nggak begitu tinggi ya berarti ya? Iya, dibanding dulu. Kalau dulu kan kenapa ini kita agendakan ya? Apa sih namanya? Karena merasa aman-aman aja ya? Iya, karena dulu kita agendakan karena kan dulu utilisasi dari mobil ini kan cukup tinggi. Jadi takutnya nanti makin tinggi utilisasi, makin banyak perbaikan yang harus, perawatan yang harus dikeluarkan kan. Benar-benar. Nah, sekarang kan jarang gitu, jarang. Jadi ya walaupun kondisinya memang sudah tua mobil ini, tapi karena jarang digunakan kan setidaknya resiko untuk terjadi kerusakan kan berkurang. Iya. Gitu. Jadi ya pertimbangannya adalah ya kita tetap hold ya untuk yang mobil ini. Gitu. Ya, apalagi nanti hold dulu, tapi kemungkinan akan berjalan kalau misalnya pandemi sudah selesai berarti Om ya? Oh iya. Kan kalau pandemi sudah selesai, maka pelayanan dan aktivitas di lapangan itu kembali normal. Walaupun belum 100%, tetapi kan itu sudah meningkatkan utilisasi dari mobil itu. Artinya kan biaya perawatannya akan meningkat juga. Nah, itu akan pertimbangkan itu lagi untuk itu. Kalau tadi dengerin tentang ceritanya Om Himawan, terus juga Om Pasca, Tante Jenny juga tentang ekonomi gereja, seberapa susahnya gitu untuk menjangkau jemaat untuk bersama-sama membangun gereja gitu ya. Tapi waktu podcast ini kan sebelumnya kita pernah gabung sama Pelkas juga ya. Itu Om Senturi bilang kalau kebutuhan kita sebenarnya cukup-cukup aja gitu. Kalau selama pandemi ini kerasa banget gak sih Om Tante? Oh pastilah 50%. Maksudnya masih nggak sih si cukup-cukup ajanya itu? Cukup-cukup lah. Ngepas berarti. Iya cukup-cukup. Mungkin 2 bulan gaji lagi. Atau justru berkurangnya drastis banget. Ya memang pemasukan 50%, pengeluaran 50% masih ya so-so lah begitu aja. Berarti kedepannya untuk tantangan untuk Om Himawan ya kalau kita lihat tambahan memang nggak persembahan tok. Iya. Sekarang ini kan kita uang masuk persembahan tok, nggak ada tambahan. PEG itu kan harusnya kan bantu ya cari uang masuk. Nah sementara PEG tidak bisa bergerak. Belum bisa bergerak Tante. Ya. Harusnya kan kita berinovasi dong, nggak boleh stuck doang dong. Iya, harusnya kita nanti mulailah kita usaha apa online lah segala. Kita mulai yang begitu dulu lah, yang kebutuhan pokok tiap bulan apa, kan? Supaya mau bisa begitu mulai dari situ. Yang penting ada pergerakan lah. Oke. Closing statement dari Tante Jenny boleh tentang PEG, tentang ekonomi gereja kita ke depannya bakal kayak gimana? Harapannya di periodenya Om Himawan seperti apa? Boleh Tante Jenny? Ya harapan saya sih sebetulnya dengan adanya kantin itu banyak ya. Itu kita mesti cari uang masuk yang banyak. Sebetulnya dari situ kalau semua majelis bisa kompak, dari majelisnya aja dulu.
setiap bulan. Baru nanti kita ke jemaat. Karena 215 itu kan punya jemaat masing-masing, bisa situasinya. Tapi yang penting majelisnya dulu gitu loh. Ini kita ini sekarang poinnya itu majelis. Kalau majelisnya ada yang suka, ada yang nggak suka kerja, kan repot. Kasian. Ada berarti tante yang nggak suka kerja? Wah, bukan. Ada yang bukan nggak suka kerja. Yang mungkin dia sibuk, saya nggak tahu lah. Oh iya tidak sempat ke jemaatnya gitu, mungkin kenal pun tidak. Jadi majelis. Ya, jadi komunikasi nggak ada gitulah. Oke. Yang penting untuk Om Himawan? Itu aja sih. Oh ya, oke. Untuk Om Himawan, closing statement-nya selanjutnya di periodenya Om bakal melakukan apa gitu untuk membangun ekonomi gereja biar nggak stuck, harus tetap inovasi. Ya, saya pikir sih yang pertama adalah kita harus bagi itu menjadi jangka pendek, action jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama jangka pendek ya, jangka pendek ini bagaimana kita melakukan tindakan yang darurat ya saat ini untuk bisa kita tetap menjaga ekonomi di gereja ini tetap stable gitu ya. Yeah. Kita coba untuk membuat beberapa program nantinya dan itu pasti akan motifnya sama ya sesuai dengan PKA, tetapi metodenya yang akan kita switch nanti ya. Kita lakukan perubahan juga ya pasti. Sorry? Medianya juga pasti berubah ya, Tom? Iya, media metodenya, tapi motifnya tetap sama, tujuannya tetap sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nantinya kita baru setelah kita menemukan tindakan darurat itu ya untuk bisa menjaga kestabilan ekonomi selama pandemik ini, baru kita udah mulai untuk memikirkan ketika itu nanti sudah benar-benar new normal gitu ya, ketika orang sudah mulai bisa offline lagi. Nah itu ada beberapa inisiatif yang memang saya coba godok juga mulai sekarang, walaupun itu prioritas kedua. Ya, proyek dan sebagainya yang ada di PKA itu juga nanti kita coba untuk buat lebih kreatif lagi. Terus kemudian yang ketiga adalah tadi pemberdayaan ya, sumber daya, bahwa kita punya sumber daya itu tidak hanya yang berbentuk benda mati, ya. Inventaris gereja, mobil, bangunan dan segala macamnya, tapi kita juga punya jemaat gitu, ada 1.000 lebih kakak. Dan pasti masing-masing memiliki talenta, masing-masing memiliki kemampuan. Dan itu harus kita berdayakan nih melalui apa yang mereka bisa, ya kan. Dan yang keempat itu perlu untuk adanya sinergi nantinya. Saya coba untuk bersinergi dengan bidang-bidang yang lain, ya, untuk bisa kita membuat sebuah program yang lebih mendarat atau menyentuh ke jemaat. Dan yang kelima adalah kita butuh banget gitu ya masukan. Saya tidak pernah berhadapan dengan kondisi seperti ini. Ya, walaupun saya banyak berhadapan dengan kasus-kasus bisnis sejak saya lulus gitu, tapi ini pertama kali. Jadi saya open aja, ya. Nanti kalau nomor saya sudah ada di Warta Jemaat, silakan kontak saya, silakan kasih masukan, kita diskusi. Main ke rumah, belum boleh main ke rumah. Dan lagi banyak protokol. Iya, makanya silakan kontak, kita ngobrol, silakan kita open aja. Ya, saya open aja, kalau ada yang punya ide-ide kreatif, kita mau tingkatkan pelayanan, tetapi kita juga mau membuat yang lebih solid lagi, ya, sinergi antar jemaat dan juga sesama majelis gitu ya. Jadi kita bisa memberdayakan energi potensial nih yang ada di jemaat menjadi energi jemaat. Gitu kalau kata saya. Mungkin fokusnya bukan menunggu dihubungi dulu kali ya Om ya. Mungkin nantinya jangka pendeknya adalah menghubungi majelisnya dulu kali ya Om ya. Ya, itu tadi sudah kita bahas. Cuman kan itu kan wajib ya, tetapi kan kadang-kadang ada jemaat yang mereka agak sungkan gitu loh untuk memberikan masukan atau memberikan inisiatif-inisiatif ya, ide-ide gitu. Nah, itu kita akan coba untuk pecahkan gap itu gitu loh. Jadi silakan ya, saya terbuka saja, mau dikontak kapan aja silakan. Ya. Oke, siap. Oke, thank you. Terima kasih. Anya mau bikin kesimpulan yang tadi kita udah bicarakan nih Om Tante. Yang penting pertama adalah pastinya perubahan digitalisasi ya, perubahan media dari yang tadinya tatap muka kemungkinan akan diubah menjadi semuanya menjadi virtual. Tadi kita udah ngomongin tentang kantin, terus juga celengan kasih,
yang bisa diubah metodenya gitu ya, jadi lebih nggak face to face lagi, tapi bisa masuk ke dunia virtual. Bahkan tadi kita sempat ngomongin tentang e-commerce, marketplace, dan juga online shop gitu ya Om Tante ya. Yep. Kemungkinan nanti di periode selanjutnya semoga bisa benar-benar tercapai, bisa benar-benar terimplementasi. Kemudian setelah celengan kasih dan juga kantin, tadi kita juga ngomongin tentang inventaris gereja. Tadi kita lebih banyak ngomongin tentang marketplace ya, lebih banyak perubahan ke virtual. Dan itu semoga bisa benar-benar terjadi, dan semoga kita nggak stop di kata-kata pelayanan aja. Seperti tadi Om Pascal bilang, kita juga tetap harus bisa berkembang, ngikutin, harus bisa adaptasi dengan pandemi yang ada, ya. Itu juga semoga menjadi tantangan ini juga bisa menjadi berkat buat kita semua. Kita terus berinovasi dalam membangun gereja. Amin. Poinnya adalah mungkin ke publikasi ya Om Tante. Salah satu saran aja mungkin kita bisa bersinergi nih antara Inforkom dan juga ekonomi PEG gitu ya. Bisa mulai dikasih tahu kira-kira butuh apa yang untuk diinformasikan, dipublikasikan, nanti kita bisa publikasikan sehingga jemaat juga tahu urgensinya seperti apa sih ekonomi di gereja kita gitu ya. Mungkin itu salah satu dari saran dari Anya. Mungkin saran-saran lainnya nanti para pendengar podcast atau mungkin warga jemaat gereja lainnya nanti bisa hubungi langsung. Itu tadi sudah dikatakan sama Om Himawan juga ya. Semoga memang bisa pendapatnya atau opini-opininya diterima dengan baik dan bisa diimplementasikan juga untuk kebaikan gereja kita ya. Oke. Sekian podcast kita, terima kasih. Hai, terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan podcast Voice of Gideon episode kali ini. Untuk episode sebelumnya, kamu bisa buka di playlist channel YouTube Gideon Depok. Kamu juga bisa lihat di Spotify Voice of Gideon, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Twitter Gideon Depok untuk info-info terupdate lainnya. Tungguin terus ya episode selanjutnya setiap 2 minggu sekali. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker kalau kamu harus keluar rumah ya. Stay safe, stay healthy. Bye, Tuhan Yesus memberkati.